Baik, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mendapat kehormatan diterima Pak Yusuf Kalla. Balas dendamnya Prabowo ke Anies, bubrahnya koalisi perubahan dimanfaatkan Prabowo dengan bertemu JK. Nasib Anies jadi capres dipertanyakan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Itu saya ucapkan beliau kalau berjuang, kalau bekerja, mudah-mudahan berhasil. Kita doakan semuanya. Pegiat media sosial Eko Kuntadi menyoroti manuver politik yang terus dilakukan oleh Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024. Dirinya cukup mengamati bagaimana politikus senior tersebut tiba-tiba mengunjungi Yusuf Kalla. Diketahui mantan wakil presiden tersebut dikenal sebagai salah satu sosok promotor pendukung Anies Baswedan. Hal ini menimbulkan pertanyaan khususnya terkait dengan apa yang dibicarakan dua elit politik di Indonesia ini. Lebih lanjut, ia berspekulasi apakah ada koalisi antara pendukung Anies dan pendukung Prabowo. Jika kita berbicara mengenai JK adalah politisi yang licin, itu juga agaknya merupakan pendapat yang sangat benar. Dan tidak berlebihan juga sih. Menilai JK sebagai politisi yang licin adalah hal yang lumrah. Licin, selicin belut. Belut yang meliuk-liuk dan menari seperti penari yang begitu cantik dan gemulai. Yusuf Kalla menjadi sosok yang begitu fenomenal. Fenomena Yusuf Kalla sudah benar-benar dikenal publik. Putra Makassar alias Ujung Pandang ini menjadi sosok politisi yang begitu banyak mendapatkan penilaian yang begitu beragam. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Gerakan politiknya sangatlah unik. Gerakan politiknya tidak bisa dilihat dari satu sisi. Gerakan politiknya benar-benar mempertontonkan keluasan, dan kecerdasan. Orang ini bisa menjadi kawan bagi semuanya. Terkadang kita berpikir bahwa tidak bisa jadi orang yang berkawan dengan semuanya. JK ini bisa meraih kepercayaan siapapun. Dari sikap politiknya, orang ini menjadi tempat curhat dari berbagai politisi. Di dalam pemikiran JK, dia tidak memperdulikan mana sekutu, mana anti kutu. Hahaha. Yang ada di pemikiran JK adalah meraih kepercayaan para politisi. Prabowo jatuh hati dengan JK, maka JK diberikan kartu truf langsung. JK pegang kartu truf Prabowo, dia mengendalikan Prabowo. JK bersabda, Prabowo harus tunduk. Memang pertemuan Prabowo dan JK menimbulkan banyak persepsi politik menjelang pemilu. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Prabowo Subianto sangat mungkin berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ia menyebut dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, sehingga kemungkinan berpasangan antara Prabowo dan Anies sangat bisa terjadi. Ditambah lagi belum ada kejelasan dari koalisi perubahan tentang posisi Anies sebagai capres. Menurut dia, politik selalu menghadirkan kejutan. Begitu juga pada 2024 ini. Sangat sulit untuk ditebak. Lucu memang jika mencermati bagaimana terbentuknya koalisi perubahan ini, di mana ketiga partai yang ada telah melupakan pentingnya membangun koalisi di atas fundamen kesepakatan agar terbentuk koalisi yang solid, tapi mereka malah menafikannya. Dapat diprediksi koalisi seperti ini akan layu sebelum berkembang dan sulit bertahan keutuhannya. Batasnya memang sangat tipis antara kawan dan lawan, begitu juga sebaliknya. Bisa hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Ujang mengatakan hal yang wajar jika Anies pada akhirnya berlabuh menjadi cawapres Prabowo. Daripada Anies tidak dapat apa-apa, akan lebih baik jika Anies jadi cawapres Prabowo. Di sisi lain, Ujang menilai Prabowo membutuhkan basis suara kalangan Islam. Dan hal itu ada pada Anies. Dia pun menyebut berpasangan dengan Anies akan lebih rasional bagi Prabowo ketimbang sosok yang lain. Selain itu, dia menilai pertemuan antara Prabowo dengan JK itu akan memungkinkan terjadi perjodohan antara Prabowo dan Anies. Sementara bagi Anies, Ujang menyebut berpasangan dengan Prabowo juga bukan merupakan pilihan buruk. Apalagi elektabilitas Anies yang belakangan stagnan dan tidak ada peningkatan meski sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan partai koalisinya. Bagaimana kalau menurut Anda? Gibran kok dilawan? Diserang isu PKI sampai ganti Pancasila jadi Pancacina. Gibran murka. Auto nyindir 2014 dan 2019 pakai isu ini tapi kalah. Masih mau dipakai lagi di 2024. Dasar pecundang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Itu isunya muncul terus. Isu komunis, isu
itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan tiap tahunnya. Takono sing gawe isu nanti bosen nanti. Putra Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tampak sangat kesal ketika dirinya kembali diserang pakai isu komunisme. Serangan itu dilancarkan seorang netizen pengguna Twitter dengan nama akun @budisan42575424. Gibran mengatakan isu-isu seperti ini tidak akan mempan lagi untuk menyerang dirinya dan keluarga besarnya pada pemilu 2024 mendatang. Buktinya, isu model begini sudah dipakai oleh kelompok yang sama pada 2 pemilu terdahulu, tetapi mereka tetap keok. Gibran lantas menyarankan netizen itu untuk segera laporan ke atasannya bahwa isu PKI sudah tak laku jadi dagangan politik sebab masyarakat sudah cerdas. Sebaiknya mereka segera mengarang isu sensitif lainnya. Bilang ke Korlap lu, serangan-serangan seperti ini sudah kalian lakukan di 2014 dan 2019. Sudah terbukti 2 kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Masa mau lu ulangin lagi pola seperti ini di 2024? Kata Gibran di laman Twitternya @gibran_tweet dilansir populis.id, Senin 1 Mei 2023. Adapun dalam pernyataannya menyebut Gibran adalah keturunan PKI yang saat ini sedang menguasai Solo. Halo, turunan PKI Solo, kata netizen tersebut. Netizen ini bahkan tak canggung memplesetkan Pancasila menjadi Pancacina, di mana plesetannya tersebut membuat sejumlah netizen geram dan meminta pihak kepolisian segera turun tangan meringkus yang bersangkutan. Pancacina, 1. Keateisan Yang Maha Esa, 2. Kebiadaban berabad-abad, 3. Persatuan Cina-Cina, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Republik Rakyat Cina, 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Cina, lanjut netizen tersebut. Respon yang diungkapkan oleh Gibran tersebut sangat telak bagi orang-orang yang tidak suka dengan keluarga Jokowi. Selain itu, apa yang diungkapkan oleh Gibran tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa yang menyuarakan isu-isu PKI dan semacamnya adalah orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi. Dan publik pasti tahu siapa orang-orang yang secara terang-terangan berseberangan dengan Jokowi dan selalu menyuarakan isu-isu PKI dan lain sebagainya tersebut. Walau sudah menjawab tudingan PKI seperti itu pun, para upil politik itu makin gencar melakukan tudingan-tudingan PKI. Walau yang dituding tidak segamblang menyebutkan nama Pak Jokowi sebagai PKI, tapi mereka-mereka ini terus menyuarakan tentang adanya kebangkitan PKI. Kubu sebelah tidak mampu menyaingi ide dan gagasan Presiden Jokowi, sehingga bersaing secara bersih dan adil rasanya sulit untuk menang. Untuk itu diambillah cara-cara keji dan tidak terpuji, mengaitkan Presiden Jokowi dengan PKI. Di antara mereka, ada yang terang-terangan mengatakan Jokowi adalah keturunan PKI, yaitu Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Karenanya melihat kondisi ini yang paling banyak menyuarakan tolak PKI adalah kubu sebelah, termasuk juga Ormas Radikal FPI. FPI tidak main-main dengan penolakannya terhadap komunis. Mereka pernah melakukan aksi bakar bendera PKI, yang benderanya mereka buat sendiri. Memang isu PKI ini gorengan kelompok sebelah. Selain dari isu agama, walaupun banyak yang menyangkal bahwa PKI telah mati, seperti Buya Syafi'i Ma'arif dan Profesor Salim Said, namun tidak bisa dipungkiri simpatisan Gerindra PKS yang selalu kalah dalam pemilu lebih percaya kepada isu hantu daripada tokoh sekelas Buya Syafi'i Ma'arif. Pendukung Gerindra dan PKS percaya PKI akan bangkit, ini tentu gerangan ada sebabnya. Apakah karena Gerindra dan PKS sering memainkan isu PKI atau karena strategi mereka untuk memenangkan pemilu dengan menggunakan isu PKI ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab setelah dilakukan survei lagi. Mudah-mudahan saja ada dan segera terjawab. Bagaimana kalau menurut Anda?